Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa dihadapkan dengan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan orang lain, atau mungkin hubungan dengan makhluk Allah yang lain, seperti hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Dalam beraktivitas, Islam mengatur dengan sangat detail terkait bagaimana kita harus berhubungan dengan baik. Aktivitas-aktivitas itu diatur oleh Al-Quran maupun hadis yang biasa disebut dengan ilmu akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua, akhlak baik dan akhlak tercela. Salah satunya, akhlak tercela yang harus kita hindari adalah riya. Karena apa? Riya adalah salah satu akhlak tercela yang juga masuk ke dalam kategori syirik kecil. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Mahmud Ibnu Lubaid, hadis ini tentang menjauhi perbuatan riya atau syirik kecil. Hadis ini berbunyi, An Mahmud Ibnu Labid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwafa ma akhafu alaikum as-sarqul aswaru qalu ya Rasulullah wa man surqul aswaru qala roya. Rawahu Ahmad. Diriwayatkan dari Mahmud bin Lubaid bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesuatu yang paling aku khawatirkan di antara kamu adalah syirik kecil, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Mahmud meriwayatkan hadis Nabi. Memang tidak ada keterangan sahih yang menyatakan bahwa dia pernah melihat ataupun mendengar langsung dari Nabi. Dia pun meriwayatkan dari Ammar, Utsman Sa'ad bin Aus, Rafli bin Khalid, Qatadah bin Nu'man, Abu Sa'id Al-Khudri, Salamah bin Waqqas, Jabir bin Abdul Rafid, dan lain-lain. Mahmud bin Lubaid tinggal di Madinah, termasuk orang yang sikoh dan sedikit berbicara. Meninggal di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Al-Waqidi berkata bahwa dia berumur 99 tahun. Menurut Ibnu Zubair, dia meninggal pada masa Khalifah Ibnu Zubair tahun 96 Hijriah. Dari hadis yang telah disebutkan, riya dari segi bahasa adalah bentuk ketiga masdar dari kata kerja ar-roya yang berarti memperlihatkan atau pamer. Dari segi syara, terdapat definisi yang beragam namun maknanya saling mendekati. Adapun yang paling bagus adalah definisi yang dikemukakan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bahri. Menurutnya, riya adalah menampakkan ibadah dengan maksud agar dapat dilihat orang, lalu mereka memuji pelakunya. Jika sejak awal suatu perbuatan itu karena Allah, kemudian niatnya riya muncul dan pelakunya segera menghilangkannya, itu tidak membahayakan pelakunya. Jika niat riya terus-menerus ada padanya, apakah perbuatannya menjadi batal karenanya atau tidak? Dan apakah dia diberi pahala karena niat awalnya ikhlas karena Allah? Pendapat terkuat menurut ulama adalah perbuatan tersebut tidak batal dengan riya seperti itu dan pelakunya tetap diberi pahala karena niat awalnya. Pendapat tersebut diriwayatkan dari Hasan Al-Bahri dan lain-lain. Adapun maksud dari hadis tersebut adalah jika riya hanya sebagai penyebab untuk membaguskan amal ketika dilihat orang lain, riya seperti ini dikategorikan syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, karena riya tersebut hanya masuk dalam membaguskan amal, sedangkan amalnya karena Allah. Akan tetapi, apakah riya ini menggugurkan amal yang sedang dilakukan atau tidak? Jika ibadah disertai riya sejak awal dan terus-menerus, nas Al-Quran dan hadis menunjukkan amal tersebut batal. Jika menjadi pendorong ibadah adalah Allah, tetapi tiba-tiba muncul riya, lalu dia berusaha menghilangkannya, itu tidak memudaratkannya. Mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama, namun amalnya tetap memiliki nilai kurang dan menjadi penyebab lemahnya keikhlasan bagi pelaku karena hatinya terjangkit riya. Riya seperti ini tidak menggugurkan pahala amal menurut pendapat yang lebih kuat. Jadi itu dia pembahasan tentang hadis mengenai riya. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat tercela lainnya dan kita senantiasa beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.